Shalom untuk kita semua dimanapun berada. Malam ini kita memasuki ibadah Kamis Putih dengan topik Perjamuan Kudus. Pelayanan Kamis Putih secara tradisional dan menyejarah dapat mengenangkan kita pada peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa-masa kematiannya. Peristiwa-peristiwa yang sangat kaya makna dan penting ini adalah pengenangan pada perempuan yang meminyaki Yesus dengan parfum dari buli-buli dan mengusapnya dengan rambutnya. Ini juga pengenangan akan perjamuan malam yang dilakukan Yesus, yang menjadi akhir masa Yesus berbagi roti dengan para murid. Ini adalah tanda dari keteladanan Yesus, dan mereka semua pengikutnya menyebutnya pelayan. Dan juga pengenangan akan pengkhianatan yang dilakukan Petrus dan Yudas. Ibadah Kamis Putih adalah pelayanan doa, menggambarkan peran Yesus yang telah datang ke dunia membawa terang, terang yang segera padam. Pelayanan ini memiliki sebuah karunia sebagai garis luarnya yang merupakan sebuah lingkaran, yaitu terang cahaya, pelayanan, perjamuan kudus, dan pelayanan terang. Terang Allah adalah terang dari penciptaan dan terang Kristus. Di dalam terang Kristus kita menemukan sebuah pesan, melayani. Karenanya pada malam ini, marilah kita dengan segenap hati yang kudus dan rendah hati, melaksanakan peringatan perjamuan terakhir ini bersama Yesus. Dengan rasa haru, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sampai dengan 3. Pada kaki salibmu. Oh
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kembalilah kepada Tuhan Allah yang Maha Murah, yang telah mengadakan perayaan yang disiapkannya sendiri. Aku akan memuji Tuhan di setiap waktu. Mulutku akan terus memujinya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah mereka yang datang dalam nama Allah. Pujilah Dia dengan jiwaku. Mari agungkan namanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang telah menderita dan mati di salib, agar kami hidup dan bahagia. Sepanjang hidupnya, Dia telah memberi kami teladan dan inspirasi untuk berjuang dan menderita melawan kejahatan, serta membela kebenaran. Mampukanlah kami menghayati dan ikut ambil bagian dalam perjuangan Kristus demi kasih dan kebenaran itu, agar kami sungguh-sungguh menjadi murid-Nya di dunia ini, dan bersamanya di surga kelak. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Akola Mandailing, nomor 103, ayat 1 dan 4. Silang Nabadiai. Renungan situasional. Pada hari Kamis Putih, gereja secara khusus mengenang beberapa misteri iman kita. Pertama, pada malam Kamis Putih, Yesus membasuh kaki para murid-murid-Nya. Dengan tindakan ini, Yesus hendak mengajarkan pada kita untuk melayani sesama dengan rendah hati. Misteri kedua, Yesus bersabda bahwa kita harus saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi kita. Misteri ketiga, yang merupakan rahmat terbesar dari semua rahmat yang telah Yesus berikan kepada kita, yaitu perjamuan kudus, menerima tubuh, darah, jiwa, serta kealahan Yesus dalam perjamuan kudus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus juga meletakkan dasar sakramen. Yesus memilih para rasul-Nya sebagai imam-imam. Misteri keempat, pada hari Kamis Putih, kita juga mengenangkan sengsara maut Yesus di Taman Getsemani, di mana Ia mengosongkan dirinya dalam ketaatan yang total kepada kehendak Allah. Kembali kita bernyanyi
dari buku Ende Akkola Mandailing nomor 301 ayat 1 dan 4. Tujolomu, o Tuhanku. Saudaraku, Kristus memberi teladan pada kita dengan kasih-Nya melalui kerendahan hati seorang hamba. Mari mendekat pada Allah dan memohon pengampunan dosa kita dalam kebenaran dari Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, namun terkadang kami lalai akan firman-Mu. Kami belum mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami mengakui Engkau Allah yang Maha Kasih, namun kami belum bisa mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami mengakui Engkau Allah Maha Pengampun, namun terkadang kami sulit untuk mengampuni sesama kami. Begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu yang membuat hati Tuhan kecewa. Kami berdosa dan bercela. Sungguh kami tidak layak ya Tuhan.
kami belum sepenuhnya menerima anugerah keselamatan dari hidup dan firman-Mu Tuhan yang Maha Kasih. Saat ini kami datang mengakui betapa tidak layaknya kami di hadapan Tuhan. Sepantasnya Tuhan, kami kena murka-Mu. Ampunilah kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dan izinkanlah rahmat-Mu mengampuni dan membersihkan dosa kami dengan kasih yang abadi. Ajar kami untuk terus merenungkan penderitaan dan kematian serta kebangkitan-Mu, supaya hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam ibadah Kamis Putih ini tertulis di Keluaran 12 ayat 24 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Amin.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PS Lydia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 213 ayat 1 dan 2. Hai bangun kau yang tidur. Thank you.
Marilah kita mendengar kisah perjamuan malam terakhir Yesus Kristus dengan para muridnya yang tertulis dalam Matius 26 ayat 17 sampai dengan 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Amin. Mari kita bersama-sama untuk berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kami kembali mengingatkan untuk acara ibadah yang akan kita laksanakan. Yang pertama, ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April 2020 pukul 14 atau pukul 2 siang. Yang kedua, ibadah Paskah Minggu 2 April 2020 pukul 9.30 pagi. Yang ketiga, ibadah Paskah Sekolah Minggu Minggu 2 April 2020 pukul 8.30 pagi. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 4 April 2020 Amang Sintua Sihar Leonardo Siregar, tutup usia 61 tahun, alamat Jalan Teratai 6, Blok A2, nomor 19, Larangan Indah, Ciledug. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 5 April 2020 di TPU Sela Panjang Jaya, Kota Tangerang. Dengan ini majelis dan jemaat turut berduka cita. Mari kita dukung doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta untuk kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan puji syukur atas segala kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa dalam Yesus, kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami kembali bersama-sama datang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, kalau pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama beribadah, mengenang pada peristiwa di mana Engkau ya Yesus mendekati pada masa-masa kematian-Mu. Ibadah Kamis Putih yang menggambarkan keteladanan akan kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk keberadaan kami jemaat-Mu
di mana pada saat ini kami melakukan seluruh aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Biarlah keadaan ini menjadikan kami lebih berhikmat dan tetap bersyukur kepadamu. Kuatkanlah orang yang lemah, hiburkanlah yang berduka, tolonglah yang menderita. Ya Tuhan, kami juga bawakan untuk keluarga yang ditinggalkan atas meninggalnya Amang yang dikasihi, Sintua Sihar Leonardo Siregar. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai, menguatkan serta menghibur bagi keluarga yang sedang berduka. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini negara kami bahkan dunia sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami anak-anak-Mu, sehingga wabah ini cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mampukan pemerintah kami, para medis, juga aparat yang terkait dalam menangani wabah ini, dan kiranya kasih-Mu menolong bagi orang-orang yang menderita sakit agar cepat dipulihkan, dan yang berduka Engkau hiburkan keluarganya. Kami juga bawakan GKPA secara menyeluruh, mulai dari Eporus, Sekjen, dan seluruh pendeta, serta para pekerja dan pelayan-Mu ya Tuhan, mulai dari Bonabulu hingga di perkotaan. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan mereka dalam setiap pelayanannya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Amang Pendeta Harapan Nainggolan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi agar setiap firman yang disampaikan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kiranya juga Engkaulah yang menyempurnakan. Serta ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu, memohon setiap doa-doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan jemaat kita ini dengan dilandasi firman Tuhan yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Amin. Saat kita akan memberikan persembahan kantong 1 dan kantong 2, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Kala. Yang
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita sekalian. Selamat merayakan Hari Kamis Putih dalam masa rangkaian Trisuci yang dirayakan oleh umat Kristen. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Kamis Putih hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita sambut dengan nyanyian. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Kamis Putih dengan tema perjamuan kudus. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehelai foto, potret atau sepucuk surat bisa mempunyai nilai yang mendalam bagi seorang kekasih. Sambil memegangi dan memandangi potret atau surat itu, seringkali ia larut dalam berbagai perasaan tentang sang kekasih yang terpisah jauh. Dia juga mungkin larut ke masa depan dengan merindukan kedatangan kekasihnya. Yang pasti potret atau surat bisa menjadi simbol dan alat peraga yang menyatukan kedua orang yang terpisah, sekaligus juga menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kedua orang tersebut. Teks kita pada ibadah Kamis Putih hari ini juga menunjukkan bagaimana Rasul Paulus mengajar jemaat di Korintus untuk mereka mengingat Kristus yang telah memberi tubuh dan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Dan perjamuan makan yang ditulis oleh Paulus itu pada mulanya berasal dari tradisi perjamuan Paskah Yahudi, di mana setiap Paskah Yahudi merupakan perayaan tentang tindakan Allah yang besar dan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan dalam konteks kita,
dalam kehidupan kekristenan hari ini, saat ini, sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh umat Kristen itu memberitakan tindakan pembebasan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tradisi dalam perjanjian lama. Paskah dalam perjanjian lama, sebagaimana yang kita baca dalam epistel Keluaran pasal 12, adalah sebuah kemenangan yang berlaku bagi seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Pemeliharaan Allah itu tidak hanya dalam hal jasmani, seperti terpenuhinya kebutuhan hidup setiap hari, tapi juga bicara tentang kebutuhan rohani. Dan bagi kita, umat Kristen hari ini, pemeliharaan iman kita itu dilakukan melalui sakramen perjamuan kudus yang berdasarkan perintah Yesus, yaitu pada perjamuan malam sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Tindakan Yesus yang mengambil roti, memecah-mecahkan serta membagikan potongan-potongannya itu sehingga dapat dicelupkan dalam sebuah mangkuk secara bersama, diiringi dengan kata-kata berkat pembukaan, itu merupakan bagian dari permulaan liturgi Paskah. Kata-kata ini pula yang diucapkan oleh para kepala keluarga Yahudi dalam melaksanakan perjamuan Paskah, yaitu inilah roti penderitaan yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Oleh Tuhan Yesus, kata-kata tersebut diberi makna yang sama sekali baru dengan kalimat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tentunya ucapan Yesus ini tidak bermaksud menunjukkan bahwa roti itu adalah tubuhnya, karena tubuhnya memang masih ada pada waktu itu. Tapi roti menjadi perlambang dari tubuh Kristus yang akan diserahkan untuk penebusan dosa manusia. Demikian juga dengan cawan yang merupakan perlambang darah Kristus. Roti dan cawan ini merupakan persekutuan kita dengan Kristus. Maka saat seseorang makan roti dan meminum dari cawan tersebut, itu bukan hanya sekedar sebuah tindakan untuk mengenang, tetapi lebih daripada itu, tindakan ini juga mau menunjukkan adanya kerinduan akan sebuah hubungan yang hidup dengan Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan umat manusia. Paulus hendak mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Kristus menghendaki adanya persekutuan yang saling memberi sebagai wujud kasih. Kristus dalam menyatakan kasih-Nya kepada manusia telah menyerahkan tubuh dan darah-Nya. Demikian pula harusnya jemaat Korintus dalam setiap kali mereka melakukan perjamuan, dan bukan sebaliknya. Setiap kali berkumpul mereka selalu ada perpecahan, selalu ada pamer egoisme di kalangan mereka. Itu dapat kita baca dalam ayat 17 sampai dengan ayat 22. Perintah Yesus yang mengatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, itu lebih dari sekedar sebuah permintaan untuk memperingati kematian Yesus sebagai sebuah peristiwa yang dikenang di masa lalu semata. Tapi lebih daripada itu, ungkapan ini ingin menghadirkan kembali bagi kita tubuh dan darah-Nya yang menyelamatkan di masa kini. Maka kalau Yesus meminta kita untuk mengenang pengorbanannya melalui perjamuan kudus, kematian Yesus itu ibarat benih yang ditanam di tanah. Dia mati untuk menumbuhkan tunas yang baru, dan kitalah tunas-tunas itu. Tindakannya yang memberi diri bagi keselamatan kita kiranya menjadi pendorong bagi kita agar kita pun berani memberikan diri kita untuk melayani sesama umat manusia. Yesus ingin agar kita berani hidup dan meneladani pengorbanannya. Maka sakramen perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk mengenang kembali sekaligus mensyukuri karya keselamatan Kristus yang sempurna dan berlangsung terus-menerus. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan Kamis Putih yang kita rayakan hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih
Jumat Agung, dan juga Sabtu Sunyi. Dalam kesempatan ini gereja memaknai Hari Kamis Putih sebagai kesempatan untuk menghayati karya dan keteladanan Kristus. Yesus merindukan terwujudnya persatuan di antara para murid-muridnya dan menghendaki mereka untuk saling melayani. Kalau Tuhan telah menerima bangsa Israel dan memulihkan hidup mereka di masa lampau, karya Tuhan ternyata tidak hanya terbatas pada umat pilihannya saja. Artinya, Ia juga mau memulihkan hidup manusia di sepanjang waktu dan tempat, termasuk kita pada masa kini dan di sini. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, maukah kita menyatakan hidup yang saling menerima satu dengan yang lain? Dalam kehidupan bergereja ada berbagai latar belakang anggota jemaat. Maukah kita mengupayakan persekutuan yang rukun dalam kehidupan bergereja? Bahkan dalam keluarga pun sering terdapat perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Dan semua itu merupakan sebuah kesempatan untuk mewujudkan persekutuan yang saling melayani. Di beberapa waktu lalu kita sering mendengar lagu seperti ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tertumpah bagiku? Roti yang terpecah dan terbagi-bagi pada para murid dan kita semua menjadikan kita semua yang banyak ini menjadi satu tubuh dalam Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kehadiran kita di rumah, di tempat pekerjaan, bahkan di tengah-tengah gereja telah membawa rasa aman, telah menghadirkan persatuan dan rasa persaudaraan? Ataukah justru malah membawa percekcokan dan keresahan? Maka dengan menerima tubuh Kristus yang terpecah, kita masing-masing bisa bertanya, adakah aku lebih siap untuk membagikan hidupku sehingga orang lain semakin bahagia dan bahkan akhirnya diselamatkan? Dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan, kita diperkuat dalam iman dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena perjamuan kudus pula kita menyadari bahwa kita dapat hidup hanya oleh karena Yesus Kristus yang hendak diam dalam diri kita masing-masing dan memperbaharui segenap hidup kita. Maka makna perjamuan kudus yang tidak dapat kita lupakan adalah bahwa kita diingatkan untuk hidup seturut dengan kehendaknya, hidup dalam pertobatan dan pembaharuan senantiasa. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akhiri firman Tuhan hari ini dengan ungkapan seorang tokoh yang bernama Santo Cyrilius. Dia berkata begini, dia yang menerima tubuh dan darah Kristus bersatu dengan dia sehingga dia ditemukan dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Dia, mereka, saya, saudara, yang menerima tubuh dan darah Kristus bersatu dengan dia sehingga dia ditemukan di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Selamat memasuki hari Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Untuk hari ini kami kembali boleh memperingati, mengenang masa-masa penderitaan Kristus. Seraya kami juga mengenang perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus bagi para murid-muridnya. Ini juga yang menjadi penguatan bagi kami manakala kami menerima sakramen perjamuan kudus di tengah-tengah kehidupan bergereja kami masing-masing. Kami juga kembali diingatkan betapa besar pengorbanan Kristus bagi kami semua umat manusia. Maka sakramen perjamuan kudus yang kami terima mengingatkan kami akan penderitaan, akan pengorbanan, akan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Sehingga pada akhirnya kami mengaku dengan jujur bahwa tanpa Kristus kami tidak akan mampu diselamatkan. Lewat pengorbanan-Mu lah yang memungkinkan kami untuk boleh menerima kehidupan baru, menjalani kehidupan baru, kehidupan penuh dengan anugerah yang daripada Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh memberlakukannya dimanapun kami berada. Kami yang menerima sakramen perjamuan kudus, kami juga akan membawa dampak yang baik bagi sekitar kami. Kami akan menghadirkan kedamaian, kerukunan, persatuan, rasa persaudaraan di antara kami. Dan kami juga akan semakin rindu untuk memberikan diri kami melayani Tuhan, melayani umat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Allah kini kekal sampai selamanya. Demi Kristus kami sudah memohon. Amin. Mari kita mempersiapkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Mari kita serahkan persembahan kita kepada kehadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan,
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan Kamis Putih untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.